Oke, yang berikutnya adalah tentang MRT atau mean residence times. Uh, di sini kita menggunakan metode yang dibuat oleh Thomas ya, atau kalau yang di paper aslinya itu disebut dengan direct methods. Nah, kalau kita cek di referensi dari metode ini, misalkan di papernya Thomas yang asli, itu Thomas menyebutkan bahwa sebelum Thomas membuat metode ini sudah ada metode lain yang disebut dengan metode impact procedure, atau ya dia berbasiskan menggunakan fungsi survival. Nah, terus kemudian Thomas dia membuat metode yang berbeda dengan metode IMPAI. Jadi idenya itu adalah ide dari apa yang Thomas bikin ketika itu adalah kalau kita punya air di sini, kita punya air di sekitar ion positif. Misalkan ini saya gambar dia sebagai sel yang pertama dan kita gambar sebagai sel yang kedua. Nah, ketika air itu dia berpindah dari sel yang pertama ke sel yang kedua ke sini, nah maka ketika dia posisinya di sini, dia akan dihitung waktunya tuh dia berapa. Kalau waktunya dia lebih dari 0,5 ps ketika dia posisinya di sel yang kedua, maka itu dia dianggap sebagai satu pertukaran ligan yang sukses. Sama halnya ketika air itu ketika kebalikan, ada dari sel kedua masuk ke sel pertama, berarti dia akan dihitung waktunya berapa. Jadi semua ligan yang berpindah melewati border atau melewati kulit hidrasi itu akan dihitung, termasuk ketika nanti ada kulit hidrasi yang ketiga, seperti itu. Nanti dia juga akan dihitung berapa, apakah dia lebih dari 0,5 atau tidak. Nah, akhirnya dari situ kita bisa mendefinisikan nilai dari MRT, tahu dia 0,5 itu kalau nggak salah dari lifetime ikatan hidrogen. Terus kemudian ada T simulation, itu waktu simulasi yang kita pakai. CN average itu adalah rata pilihan koordinasi dibagi dengan NEX 0,5, atau di sini dia disebut dengan waktu jumlah pertukaran ligan yang sukses. Nah, kalau kita menghitung nilai semua pertukaran ligan yang terjadi, ya kan, tanpa harus melewati batas waktu 0,5 atau misalnya dia 0,0, ya kan, maka di sini ini kita notasikan sebagai semua pertukaran ligan yang terjadi. Maka kita bisa menghitung nilai dari koefisien sustainabilitas. Ya. Nah, kebalikan dari koefisien sustainabilitas itu nanti dia akan menunjukkan nilai dari REX ya, atau berapa sih jumlah dari usaha yang diperlukan untuk satu pertukaran ligan yang sukses.